janji kalau lo tetap nggak akan ganggu lo lagi. Gue bahkan akan ngejauh dari lo. Sih, sampai dia mau keluar dari sekolah ini. Kalau iya mau apa? Hah? Lo cek dia tuh sendiri di rumahnya. Mama sama papanya lagi cek kakaknya keluar kota. Sorry ya, gue nggak nempatin janji gue buat jauh-jauh dari lo. Untuk episode ke-8 ini, film diawali pada pagi hari ketika Dava mengetahui kabar dari Dennis bahwa Kashi masuk rumah sakit. Mendengar hal itu, Dava pun langsung terpikir tentang kondisi Kashi. Saat Dava ingin pergi menjenguk Kashi, tiba-tiba Rasti datang dan mengatakan bahwa dirinya sudah punya bukti kalau papanya melakukan kekerasan terhadap mamanya. Tadi aku ketiduran, Kak. Aka sudah pergi, Fabian juga udah pergi. Emang Kashi sakit apa? Aku belum tahu sih, Kak. Aku pamit dulu ya, Kak. Aku mau ngomong sesuatu. Bisa nanti aja nggak sih, Ras? Namun, Dava yang khawatir dengan kondisi Kashi pun tidak menghiraukan perkataan Rasti dan memilih pergi. Di sisi lain, Akas merawat Kashi dengan sungguh-sungguh. Akas menyuapi Kashi sarapan. Awalnya, Kashi enggan untuk membuka mulutnya. Namun Akas terus membujuk Kashi sampai akhirnya Kashi mau membuka mulutnya untuk makan. Saat mereka sedang suap-suapan, Fabian dan Dennis pun tiba. Nggak mau. Ayo, Minum. Fabian bertanya tentang kondisi Kashi. Mendengar hal itu, Akas langsung menjawab, kata dokter, Kashi kena DBD. Sakit apa sih, Kas? Kata dokter sakit DBD. Oh, Gue nggak apa-apa kok, Fab. Kalian makasih ya udah datang. Mendengar hal itu, Fabian pun mengatakan, kalau trombosit lo naik, lo baru boleh bilang enggak apa-apa. Terus sekarang lo harus hati-hati. Mendengar hal itu, Akas pun berkata, Iya, udah paham. Gak usah terlalu khawatir lah. Rom gue juga yang jagain. Cabut, Gi. mendengar hal itu, Fabian pun menjawab, oh gitu. Padahal kita datang bawa buah loh. Oh gitu. Ngusir sekarang mainnya. Baru kita datang bawa buah lo padahal. Akas pun berkata, nggak tahu kenapa. Dennis pun menimpali, ini gara-gara kita jadi nyamuk. Tahu dong kenapa? kenapa sih? Gara-gara kita nyamuk maksudnya. Ini paham ini. Mendengar hal itu, Akas pun membenarkan perkataan Dennis. Dennis dan Fabian pun memutuskan untuk pergi dari ruangan Kashi. Karena hal itu, Akas pun mengatakan, maaf ya, adegan romantisan kita jadi keganggu gara-gara pegawai aku. Cepet sana cepet. Maaf ya, ada yang romantis kita jadi diganggu sama pegawai aku. Mendengar hal itu, Kashi pun hanya terdiam. Tak lama, Akas memberikan jus jambu untuk menaikkan trombosit Kashi. Kashi pun berkata, Ini dokter hasil pendidikan internet ya? Internet AI bos. mendengar hal itu, Kashi pun tersenyum dan mengatakan, sama aja. Sama aja. Nih, Num. Kan, Kalau nggak enak bos ya. nggak mungkin. Saat Kashi hendak meminum jus buatan dari Akas, Akas pun mengatakan, nah, gitu dong, diminum jusnya biar cepat sembuh. Gitu dong, biar cepet bisa masuk sekolah. Pinter. Saat mereka berbincang, tak lama pintu ruangan Kashi diketuk dan ternyata itu adalah Dava. Bentar ya. Dava bertanya tentang kondisi Kashi dan Kashi pun menjawab kena DBD, tapi kata dokter udah mendingan. Kamu sakit apa, Kas? Kena DBD. Ya kok DBD kamu anggap enteng sih? Bahaya tahu. Tapi kata dokter aku udah mendingan. Udah nggak apa-apa. Tak lama, Dava pun menawarkan jika dirinya akan membuatkan Kashi makanan. Aku buatin makanannya biar kamu cepat sembuh. Nah, karena hal itu, Akash pun mengatakan, nggak usah. Ngapain lu urus cewek gua? Gak usah. Ngapain lu ngurusin cewek gue? Dava menjawab, ya, kakak mau Kashi cepat sembuh. Kashi itu bukan siapa-siapa loh, urusin tuh Rasti. Ya kakak cuma mau kasih cepat sembuh. Kasih itu bukan siapa-siapa lu lagi. Urusannya sama Rasti. Melihat Akash dan Dava sedang berdebat, Kashi pun mengatakan, Akash, Dava, udah, kalian tuh apa-apaan sih? Namun Akash dan Dava pun tetap berdebat, sampai akhirnya, petugas rumah sakit meminta mereka keluar dari ruangan Kashi. Kalau gue masih mau di sini, kenapa? Akash, Lo nggak usah Dava, megang ya. Kalian tidak boleh buat keributan di sini. Dia lu. Orang lu. Keluar. Malamnya, Dava kembali ke rumah sakit untuk memberikan Kashi makanan.
Namun Akash mengatakan, percuma, Kashi udah makan. Dan karena hal itu, Dava pun memutuskan untuk ikut menjaga Kashi. Namun Akash mengatakan, nggak usah, kan udah ada gua di sini. Cuma, lihat, Kashi udah makan. Gue mau nungguin Kashi. Gak perlu, orang ada gua. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Akash pun membiarkan Dava berada di sana. Paginya, Kashi dikejutkan dengan Akash dan Dava yang tertidur di samping kasurnya. Kashi mencoba membangunkan mereka, namun mereka tidak kunjung bangun. Sampai akhirnya mamanya Kashi mencoba untuk membangunkan mereka dengan air. Barulah mereka terbangun. Nah, karena kehadiran mamanya Kashi, Akash dan Dava pun memutuskan untuk pulang. Akash. Dava. Akash. Kash. Dava. Dava. Coba pakai ini, Ma. Nah, ampun. Makasih ya udah jagain sama temenin Kashi. Aku doang jagain, yang ini ngerecokin dong, Tante. Saat itu, Kashi mendapatkan pesan dari Akash yang berisikan tautan untuk game barunya. Nah, karena hal itu, Kashi mencoba game tersebut sambil tersenyum. Esoknya, Kashi diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Nah, saat di rumah, Kashi mendapatkan telepon dari kakaknya yang menanyakan keadaannya. Kakaknya juga mengatakan, "Kas, kamu yang kuat ya, terima keadaan ini." Halo, Kak. Kash, gimana keadaan kamu? Udah, ini Kash udah di rumah. Baguslah kalau kayak gitu. Kash, kamu yang kuat ya, terima keadaan ini. Bukan itu, tapi masalah papa dan mama. Mendengar hal itu, Kashi pun memahami maksud kakaknya. Nah, karena hal itu, Kashi pun langsung menemui orang tuanya dan berkata, "Mah, Pah, sebenarnya ada apa sih? Tadi Mas Raihan bilang kalau Mama sama Papa mau ngomong." Mendengar hal itu, papanya Kashi pun mengatakan, "Kashi, kita memang perlu bicara. Papa sama Mama menemui Raihan di luar kota untuk membahas hal penting tentang keluarga kita." Jadi sebenarnya ada apa? Papa sama Mama nemuin Raihan di luar kota. Papa dan Mama sudah memutuskan untuk berpisah. Ini Mama sama Papa pasti bercanda kan? Gak mungkin dong tiba-tiba begini. Kashi pun mengatakan, ini Mama sama Papa pasti bercanda kan? Mamanya pun mengatakan, maafin kita ya, sudah ngambil keputusan seperti ini. Tapi Kashi gak pernah lihat Mama sama Papa berantem. Kashi, maafin Papa dan Mama ya, Nak. Karena selama ini, kami selalu menutupinya dari kalian berdua. Bilang kalau ini semua bercanda, ini gak beneran kan? Papa gak mungkin pisah sama Mama, Papa gak boleh pisah sama Mama. Kashi langsung kembali ke kamarnya dan menangis. Maafin Mama dan Papa ya, Nak. Kashi mau sendirian dulu, Ma. Baiklah, mungkin segini saja dulu pembahasan seri Saudade episode 8. Nantikan episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Kasih. Kamu ngapain di sini? Bentar. Masuk.